Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai azas-azas BK, yang merupakan mata kuliah dari bimbingan dan konseling dan diampu oleh Ibu Rahmi Dwi Febriani, SPD, MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Alia Karlina dengan NIM 22058067. Yang kedua, Diah Indah Cayani dengan NIM 22231054. Yang ketiga, Fadila Asmeri dengan NIM 22018019. Dan yang terakhir, Muhammad Rudi Hartono dengan NIM 22029025. Baik, adapun pokok bahasan kita pada materi kali ini yaitu mengenai pengertian dan penerapan azas-azas BK yang meliputi azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan, azas kegiatan, azas kemandirian, dan yang terakhir azas kekinian. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai azas-azas BK, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu azas. Nah, azas adalah segala hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan azas bimbingan dan konseling yaitu suatu ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling itu sendiri. Nah, apabila dalam bimbingan dan konseling sudah berpatokan terhadap azas yang ada, maka sudah dapat dijamin keberhasilan dalam proses konselingnya bisa dicapai. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Contohnya, ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseli itu memiliki penyakit HIV yang diidapnya sejak lama. Maka seorang konselor harus biasa menjaga kerahasiaannya tersebut agar penyakit konseli itu tidak diketahui oleh banyak orang. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yaitu menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti menjalani layanan yang diperlukan baginya. Dalam ini, konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Contoh asas kesukarelaan yaitu ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Sebagai guru konselor, seharusnya kita harus mengubah sikap atau perilaku konseling tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan mengembangkannya. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yaitu menghendaki agar klien menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Contohnya yaitu ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseling untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseling dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Yang keempat ada asas kegiatan. Di sini berisi seperti menghendaki objek sasaran layanan BK ialah permasalahan klien dalam kondisinya sekarang. Maksudnya, masalah yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang.
Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Contoh, seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek atau maba maupun mos atau siswa baru agar konselor atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Kelima, ada asas kemandirian. Konselor harus berusaha menghidupkan kemandirian di dalam diri konseling. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pemberian layanan BK. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Contoh, ada seorang konselor yang cacat fisik datang ke kita. Dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konselor tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungan maupun mengambil sebuah keputusan agar konselor tersebut menjadi diri yang mandiri. Yang keenam, ada asas kekinian. Menghendaki objek sasaran layanan BK ialah permasalahan klien dalam kondisinya sekarang. Maksudnya, masalah yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Contoh, konselor tidak hanya fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus terus memantau perkembangan konseli baik fisik maupun psikisnya. Nah, itulah bahasan materi kami mengenai azas-azas BK. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.